Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya dalam Pastor Message. Hari ini saya akan menyampaikan dari Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Ada beberapa hal yang cukup menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari perikop perkawinan di Kana ini. Yang pertama, ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Bahwa di dalam setiap hal, di dalam setiap perencanaan, di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap proyek yang kita lakukan, kita harus mengundang Yesus untuk hadir di dalam setiap aktivitas kita. Kita harus undang Yesus, melibatkan Dia di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada waktu Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita maunya instan ketika persoalan terjadi, ketika krisis terjadi. Tapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan mempunyai waktu tersendiri. Ya, Dia berkata saatku belum tiba. Artinya memang ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan bertindak dan menolong. Yang ketiga, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara kita menunggu waktu Tuhan, baiklah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, karena apa? Karena Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan menolong dari apa yang ada pada kita. Tuhan akan melakukan mujizat dari apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, Dia bisa ubahkan itu menjadi mujizat terjadi. Ya. Yang keempat, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat ketika Tuhan Yesus mulai bertindak, Dia mempergunakan apa yang ada pada kita. Dia memaksimalkan apa yang ada pada kita. Dari yang mungkin kita pikir itu tidak pernah terpikir dan itu tidak mungkin menjadi jalan keluar. Tapi bagi Tuhan itu menjadi jalan keluar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah cara Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa saja. Tuhan bisa lakukan apa saja untuk menjadi jawaban di dalam hidup kita. Tuhan bisa lakukan hal apa saja, dari hal biasa, dari air biasa untuk menjadi air anggur, Bapak Ibu. Satu hal yang perlu kita tahu, kita harus taat terhadap apa yang Yesus katakan. Ya, mungkin itu tidak masuk akal, ya, tapi biarlah kita mau ada di dalam ketaatan kita, mengerjakan bagian kita. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Orang-orang tidak tahu bagaimana itu terjadi. Ya, tetapi kita tahu apa yang terjadi, bahwa Yesus mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Orang lain mungkin terheran-heran,
Kok bisa ada air anggur di akhir pesta? Tapi kita tahu bagaimana itu bisa terjadi. Karena ada Yesus. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Yang pertama, kita harus melibatkan Yesus. Kita harus undang Yesus. Yang kedua, kita menunggu saatnya. Ya. Yang ketiga adalah kita mempersiapkan diri sementara kita menunggu waktunya Tuhan. Yang keempat adalah kita mau bertindak dengan taat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi perenungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita di dalam menghadapi hari-hari terakhir ini. Mungkin banyak daripada kita yang sedang mengalami masalah, mungkin banyak daripada kita yang sedang mengalami problem karena krisis yang ada. Tapi biarlah kita percaya bahwa ketika Yesus tidak menjawab saat itu, berarti ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan, ada saatnya Tuhan bertindak. Dan kita harus mempersiapkan itu agar kita tidak kehilangan momen yang Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.